Ustadz, tolong doakan saya. Orang kalau kenal saya, dia malah bawa sedekah. Tidak, Tuan Krabs sudah cerita semua tentang dirimu. Kau seorang pembohong, penipu. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Tidak akan. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar pikiranmu terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Seberapa sakti doa Yusuf Mansur? Hingga dalam beberapa video ceramahnya, Yusuf Mansur seringkali melelang doa yang ia panjatkan untuk ditukar dengan sedekah dari para jemaah. Parahnya, jika ada jamaah yang tidak bersedekah, Yusuf Mansur tak segan mendoakan keburukan kepada jamaah tersebut. Berdasarkan fakta di atas, dapat kita simpulkan bahwa doa Yusuf Mansur ternyata hanya untuk orang yang bersedekah kepadanya aja. Di lain sisi, kita juga dapat mengetahui seberapa besar keinginan Yusuf Mansur terhadap sedekah jamaah. Bagaimana menurut kalian? Dulu jalan ke usaha, ya, 2 tahun jalan ke usaha, terus dibuktikan dengan portofolio dan manajemen aset serta manajemen keuangan yang akuntingnya aja harus kemudian terdaftar license. 2 tahun berturut-turut cetak histori, baru kemudian bisa didaftarkan untuk mendapatkan saham dan lain sebagainya. Tapi di dunia digital orang baru punya ide aja 50 miliar. Ini jungkir balik udah dunia investasi. Dan dikejar-kejar gitu loh. Ente punya ide apa? Ide itu harganya bisa ratusan miliar. Kalau udah jadi bisa 7 triliun. Lah saya bedesis tuh, bedesis doang. Ya salam bedesis mah, bukan sujud. Bedesis tuh bukan sholat duha. Bedesis bukan sholat malam kayak ibu. Kalau gue punya rumah di situ enak banget, gitu doang. Itu aja didengar lo mau. Saya latih lo diri saya. Saya naik pesawat, ada anak nangis. Saya tidak mampu ke belakang. Saya duduk di tempat saya, lalu saya berselawat kepada Nabi. Lalu kemudian saya berdoa, ya Allah, diamkan bayi itu. Kasihan emaknya ya Allah. Oh iya. Oh biasa itu saya begitu. Bukan sombong nih, pamer dikit. Subhanallah Pak, nggak dikabul loh. Tapi yang amazingnya yang saya pernah menemukan kehebatan doa apa coba? Allah bikin tidur satu pesawat. Dahsyat kan? Illa ana, kecuali saya Pak. Ya karena saya disuruh menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Lihat apa yang akan aku kerjakan untuk doamu. Kamu minta supaya anak itu tidak mengganggu para penumpang sah? Seolah-olah, betul kan? Begitu kata Allah. Yo. Tidak, Tuan Krabs sudah cerita semua tentang dirimu. Kau seorang pembohong, penipu. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Tidak akan. Siapa yang udah punya duit buat pergi haji? Ada yang 5 juta, 10 juta. Saya tanya, sampai kapan lo berangkat? Nggak jelas. Pengen jelas, pengen. Ambil tuh duit, bagiin aja udah. Emang begitu. Coba ibu-ibu yang belum pergi haji mana tuh, angkat tangannya. Nah, cincinnya tuh copot. Ngapain pegangin? Kata yang sebelah gini, gue udah tahu nih. Kalau yang ceramah Yusuf Mansur gini modelnya. Makanya gue mah nggak bawa cincin itu. Salah Ustazah. Orang kalau kenal saya, dia malah bawa sedekah. Orang kalau kenal saya dan nggak ada jatuh buruk sangkanya, dia malah bawa sedekah. Ustadz, tolong terima sedekah saya. Emang kenapa Bu? Saya belum punya anak. Ustadz, tolong doakan saya. Udah 7 kali ganti suami, saya masih punya utang. Ada 7 kali ganti suami. Parah banget. Ya. Lim, jawab. Lim, jawab. Mana matamu? Bagus. Agak. Jawab. Mana matamu? Mana matamu? Jangan ketawa. Putih. Siap. Mana matamu? Berdoa, ya, khusus untuk mereka-mereka yang menyambut dalam amal. Sudah bertahun-tahun dalam Al-Quran putus hubungan dengan mereka.
dan Sumatera Utara kita nggak banyak dan maka tidak ada kegiatan, relatif tidak ada kegiatan. Nah saya pengen memulai kembali di Medan ini, mudah-mudahan bisa menghafal Quran, bisa kemudian menggeliat, lebih menggeliat daripada waktu sebelumnya. Karena itu saya mengundang pertama ibu-ibu dulu. Barangkali ada yang membawa cincinnya, gelarnya, iwaknya, kalungnya. Saya akan melelang. Siapa dari ibu yang mau mencopot yang punya emasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdiri saja. Nanti saya akan mendoakan dari sini. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan program inden ini. Jadi kalau dia ada anak yang sekarang ini umur-umur yang bangsa tahun 2020, 2021 hingga seterusnya pada pengen sekolah, ya daftar dari sekarang. Karena duit andai itulah yang nanti akan menjadi duit untuk pembangunan 100 pesantren di 100 kota. Saya mengundang teman-teman semua untuk menjadi donatur ya pembangunan pesantren di 100 kota. Saya minta kepada saudara-saudara semua, saya lelang tuh sedekah di mana tempat saya lelang. Ayo, saya bilang. Kita butuh nih dari 2014 sampai 2018 akhir. Saya mau lelang angka ya. Saya mau lelang nih angka 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, hingga kemudian tidak terhingga. Mas, ini cincin pertama, tolong dikasih ke sini. Ayo kita baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. Iya, karena alhamdulillah ini seorang saya lelang dulu buat yang perempuan. Saya lelang dulu buat yang perempuan. Siapa yang pengen jodoh, siapa yang pengen utangnya lunas, siapa yang orang tuanya sehat, selamat lahir batin, siapa yang pengen pergi haji umroh ke Mekah, siapa yang pengen bangun rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, siapa yang pengen punya anak, siapa yang punya anak di tanah air, pengen jadi penghafal Quran dan seterusnya, saya lelang. Saya lelang apa yang dipunya dari cincin, emas, kawin, gelang, uang, anting semua, saya lelang untuk penghafal Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan. Saya hitung ya, saya hitung dari 10 sampai 1. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.